Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penginputan e-rapor dalam peran sebagai guru. Jadi dalam e-rapor nanti akan ada beberapa peran. Pertama sebagai guru mata pelajaran, sebagai pembina kegiatan ekstra, sebagai eh, ketua jurusan atau kepala program keahlian, dan terakhir sebagai penguji internal. Nah, di sini yang akan kita praktikkan adalah penginputan nilai rapor sebagai guru mata pelajaran. Oke, pertama-tama kita buka alamat e-rapornya yang sudah diberikan sebelumnya oleh operator. Kemudian kita buka website e-rapornya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan rapor.smk02bombana.sch.id. Kemudian enter. Nah, maka akan terbuka halaman e-rapor SMK versi 604. Nah, silahkan kita masukkan emailnya, kemudian password. Email dan password ini bisa didapatkan oleh admin e-rapor SMK atau operator yang sudah dibagikan masing-masing ke guru atau PTK. Kemudian kita pilih tahun pelajarannya, yaitu 2022-2023 semester genap. Kalau mau simpan login silahkan. Kemudian klik login. Di sini saya ambil contoh. Oke, kita masukkan emailnya. Kemudian passwordnya. Kemudian pastikan semester genap dan klik login. Ini kalau kita mau menyimpan passwordnya sehingga tidak perlu menginput berulang kali pada saat masuk ke aplikasi, maka silakan dicek di save. Oke, maka untuk guru mata pelajaran akan muncul menu seperti ini. Untuk wali kelas maka akan ada tambahan di sini menu wali kelas, dan untuk pembina kegiatan ekstra akan muncul tambahan menu untuk menginputkan nilai ekstrakurikuler. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke nilai akademik. Nah, mata pelajaran yang kita ajarkan akan muncul di sebelah sini. Jadi, mata pelajaran yang kita ajarkan, kalau misalnya ada mata pelajaran yang tidak muncul, maka berarti belum didaftarkan oleh admin e-rapor. Silakan dilapor ke adminnya untuk diinputkan mata pelajarannya. Ini adalah wali kelasnya. Oke, kita masuk ke input nilai akademik, kemudian input nilai akhir. Nah, kita pilih tingkat kelas yang akan kita isikan nilainya. Misalnya saya kelas 11, kemudian mata pelajaran pilih reguler, jadi rombongan belajar reguler, kemudian rombongan belajarnya pilih kelasnya, dan terakhir mata pelajarannya. Nah, di sini akan muncul penginputan nilai akhir beserta dengan deskripsi capaian kompetensinya. Nanti akan kita bahas tersendiri deskripsi capaian kompetensi jika misalnya ini tidak sesuai dengan yang kita ajarkan. Oke, di sini silahkan kita isi nilainya. Kemudian kita checklist KD. Sebenarnya ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang kita ajarkan.
pada semester genap. Misalnya di sini ini, nah, silakan di checklist. Saya kasih contoh misalnya ini Aditya Rahim. Ini adalah KD-nya atau tujuan pelajarannya atau tujuan capaian kompetensinya. Kemudian silahkan isikan nilainya misalnya 80. Kemudian seterusnya diisi sampai sejumlah siswa dalam rombongan belajar atau kelas tersebut. Nah, jika kita ingin menginputnya dalam format Excel daripada mengisi satu-satu seperti ini, kita bisa langsung download untuk template nilai akhir. Nah, ini sudah ada terdownload, kita langsung buka saja. Biasanya downloadannya akan masuk ke folder download. Di sini biasanya akan ada di sini. Enable editing. Nah, di sini sudah ada. Yang kita perlu lakukan adalah menginput nilainya. Nilai di sini adalah nilai akhir. 80, 90, ini contoh saja. Misalnya dan seterusnya saya samakan saja semuanya. Nilainya misalnya. Ini saya save. Nah, ini bisa langsung saya upload saja ke dalam e-rapor. Di sini kita klik browse. Kemudian kita cari yang tadi, template nilai akhir yang sudah kita isikan nilainya. Kemudian kita open. Kita tunggu. Nah, setelah itu, jika sudah tampil seperti ini, berarti nilainya berhasil diimport. Kalau misalnya terjadi kegagalan, ada kemungkinan formatnya kita ubah, atau ada yang kosong nilainya, dan seterusnya. Sebenarnya kosong pun tidak ada masalah. Yang penting jangan merubah formatnya. Nah, kita cek kembali apakah sudah masuk nilainya. Kelas 11, kemudian reguler, 11 TKJ, kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, di sini nilainya sudah masuk semua. Nah, yang perlu kita lakukan hanya tinggal menceklis deskripsi capaian pembelajarannya. Oke. Satu-satu sampai selesai. Jika sudah selesai sampai di bawah, maka selanjutnya kita simpan. Nah, apa yang kita isikan di sini dia akan masuk ke dalam capaian kompetensi. Kita klik capaian kompetensi. Ini masih ada di dalam menu nilai akademik. Tadi yang pertama input nilai akhir. Sekarang capaian kompetensi. Kita pilih kelas yang tadi yang kita sudah isikan capaian kompetensi dan nilainya. Reguler 11 TKJ. Kemudian mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kita cek kembali ada enggak tadi kita checklist. Kita coba. Oh, ternyata enggak ada yang kita checklist. Kita cek kembali. Misalnya kita isikan ini yang dicapai, ini yang belum dicapai. Anggap saja sudah tercapai semua. Kita checklist. Oke, setelah itu kita simpan. Tadi saya lupa simpan. Simpan. Nah, harusnya sudah masuk ke capaian kompetensi. Kita cek kembali.
Nah, ini sudah masuk. Kenapa yang sebelah sini kosong? Ini akan terisi kalau ada bagian capaian kompetensi tadi yang kita checklist pada bagian belum tercapai. Misalnya di sini, loading. Nah, jika ini kita yang checklist belum dicapai, maka dia akan masuk kepada bagian yang tadi sebelah kiri perlu ditingkatkan. Jika yang kita checklist sudah dicapai, maka dia akan masuk pada kolom di sebelah kiri. Yang belum dicapai akan masuk di kolom sebelah kanan yang perlu ditingkatkan pada bagian capaian kompetensi. Kita lihat kembali tadi isiannya. Nah, ini tadi. Ini tidak ada isinya karena memang kita pada bagian isian belum dicapai tadi kita tidak checklist. Makanya masuk ke sini semua. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita rubah. Jika ada kata-kata mungkin yang kurang sesuai secara tata bahasanya, masih kita bisa rubah di sini. Kemudian kita simpan. Anggap saja kita sudah mengisi semuanya, menceklis tadi, maka akan masuk ke sini semuanya. Setelah itu kita langsung simpan. Maka bagian kedua, tahapan kedua, input capaian kompetensi sudah selesai. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh guru mata pelajaran adalah menginput nilai sikap. Sikap ini pada dasarnya tidak wajib untuk setiap guru mata pelajaran. Ini sifatnya hanya referensi buat wali kelas untuk menilai siswa tersebut tentang sikapnya atau penilaian sikapnya oleh guru yang lain selain wali kelas. Jadi nanti wali kelas akan menilai ini sikap harusnya ini anak yang dimasukkan di dalam rapor seperti apa. Berdasarkan inputan-inputan guru. Tidak diisi pun ini tidak akan bermasalah pada pengisian rapor. Jadi kalau mau diisi silakan pilih tingkat kelasnya, misalnya kelas 11, kemudian pilih jurusan 11 TKJ, nama peserta didiknya siapa, misalnya Aditya Rahim. Nah, apa yang dikerjakan Aditya Rahim kita bisa isikan, misalnya tanggal berapa, misalnya kemarin ada pekerjaan ketahanan pangan, misalnya siswa tersebut ikut berkontribusi di dalam pengerjaan ketahanan pangan. Kita bisa isi tanggalnya hari Jumat ya. Pada tanggal 9 Juni, dimensi sikapnya apa? Misalnya bergotong royong. Jadi ikut bergotong royong. Kemudian elemen sikap misalnya berkolaborasi dengan teman, positif. Nah, silakan diisi uraian sikapnya. Misalnya Ananda Aditya Rahim ikut bergotong royong dengan berkolaborasi dengan siswa lainnya dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Nah, ini silakan disimpan. Nah, ini akan masuk ke dalam penilaian sikap wali kelas
meskipun tidak langsung tampil di rapor tapi menjadi referensi yang bisa dilihat wali kelas dalam menentukan sikap setiap anak. Oke, sudah selesai. Ini positif. Negatif juga bisa, misalnya di terahim pada tanggal sekian tidak ikut sholat misalnya. Itu bisa kita masukkan. Oke. Oke, selanjutnya untuk menu nilai ekstrakurikuler ini tidak semua guru ada, hanya guru yang terdaftar sebagai pembina kegiatan ekstra yang akan ada menu nilai ekstrakurikuler. Jadi selanjutnya itu penginputan yang bisa dilakukan oleh nilai guru. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana jika nilai capaian atau uraian capaian kompetensinya tadi tidak sesuai? Misalnya di bagian nilai akhir tadi, kelas 11 TKJ, jika ini tidak sesuai, maka yang perlu kita lakukan, kita masuk ke menu referensi, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kita tambahkan saja, tambah data, kemudian pilih tingkat kelas, rombongan belajar reguler, rombongan belajar 11 TKJ, kemudian mata pelajarannya apa. Nah, di sini akan muncul kompetensinya. Pilih pengetahuan atau keterampilan. Misalnya kita pengetahuan terlebih dahulu. Pilih KD-nya, KD berapa, disesuaikan dengan mata pelajaran atau KD yang diajarkan pada semester genap. Misalnya saya isi satu. Misalnya contohnya mengevaluasi manajemen bandwidth. Ini saya pilih, saya unduh template. Ini tidak ada pilihan lain kecuali unduh template. Nah, pada bagian template-nya nanti kita isi dengan tujuan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jangan lupa enable editing kalau ada. Ini diisi dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, menilai manajemen. Ini contoh saja. Kita isi berapa tujuan pembelajaran yang kita miliki pada KD ini. Nah, kita isi, kita simpan, save. Nah, ini bisa kita isi pada bagian upload browse. Kita cari yang tadi yang kita isi. Ini template TP mata pelajaran. Open. Nah, maka dia akan masuk pada nilai capaian kompetensi tadi. Input nilai akhir, pilih kelas, reguler, 11 TKJ, struktur jaringan. Nah, di sini harusnya sudah ada pada bagian akhir tadi. Nah, ini menilai manajemen bandwidth yang sebelumnya tidak ada. Jadi berapa jumlah isian tujuan pembelajaran yang kita isi, maka itu pula yang akan muncul di bagian capaian kompetensi ini. Saya kira itu untuk penginputan penilaian e-rapor dalam peran sebagai guru mata pelajaran. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.